Nangislah di hari kemerdekaan kita dihadapkan dengan yang seperti kayak begini. Negeri ini mau jadi apa? Ini kami berada di PIK Pantai Indah Kapuk, tapi ternyata kayak begini. Subhanallah. Di mana hari kemerdekaan ini tidak boleh gelar merah putih. Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Suno Arif dari Forum News Network, masih dalam suasana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Video-video aparat keamanan dari 3 pilar, ini TNI, Polri, dan Satpol PP Penjaringan Jakarta Utara yang menghadang anggota Ormas Laskar Merah Putih itu viral di media sosial. Sejumlah media online juga memberitakannya. Aparat melarang anggota Laskar Merah Putih yang berencana membentangkan bendera putih sepanjang 21 meter di jembatan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Ini penjagaan begini gara-gara kita ini. Kemarin kan ada. Cuma mau mengambil foto, Iya. ya Betul. terus sampai disediakan polisi sekian banyak, LMP tidak boleh menggelar bendera merah putih. Iya. Ya inilah bangsa kita saat ini jadi seperti kayak begini. Disiapkan kepolisian dan Satpol PP, ya nangislah di hari kemerdekaan kita dihadapkan dengan yang seperti kayak begini. Negeri ini mau jadi apa? Ini kami berada di PIK Pantai Indah Kapuk, tapi ternyata kayak begini. Subhanallah. Di mana hari kemerdekaan ini tidak boleh gelar merah putih. Aneh, kami hanya ingin sekedar foto saja gitu. Jangan, kita mesti Panglima yang bicara. Nanti kami dampingi, nanti videoin. Kalau saya lihat foto-fotonya sih kelihatannya sudah sempat terpasang ya bendera merah putih ini. Nah, Pantai Indah Kapuk ini kan adalah sebuah kawasan pemukiman eksklusif kalau di Jakarta ini banyak kan dihuni oleh etnis Cina atau etnis Tionghoa kelas atas di Jakarta. Ini barangkali kalau dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di Jakarta ini kelasnya udah sekelas dengan Menteng ya di Jakarta atau Kebayoran Baru Jakarta. Karena orang-orang super kaya di Jakarta, orang-orang etnis Cina super kaya saja yang tinggal di sini, atau orang sering menyebutnya sebagai crazy rich itu tinggal di kawasan ini. Beberapa di antara penghuninya itu bahkan sering menampilkan kekayaan dan kemewahannya dan juga kemewahan rumahnya itu di beberapa akun YouTube. Anda bisa gampang tuh mencarinya, tinggal search itu crazy rich atau princess dari Pantai Indah Kapuk, princess PIK misalnya, itu akan banyak ketemu di media sosial. Ini jadi kawasan ini memang betul-betul kawasan yang sangat prestisius, bergengsi, dan yang lebih spesial lagi itu penghuninya memang sangat eksklusif ya dari etnis tertentu saja tadi. Kawasan ini mulai dibangun tahun 1989. Sejak awal sudah menjadi kontroversi karena seperti kita ketahui kawasan ini adalah kawasan hutan mangrove, hutan bakau di pantai utara Jakarta. Dan kawasan ini diubah menjadi perumahan. Kalau diubah menjadi perumahan itu dikhawatirkan dapat merusak lingkungan hayati di kawasan pantai utara Jakarta. Selain itu juga sekaligus membahayakan lingkungan. Jakarta kan selama ini diperkirakan akan segera terendam karena memang air laut itu sekarang sebagian besar di wilayah Jakarta lebih tinggi dari pemukiman, dan pembangunan pantai dan pembangunan perumahan-perumahan di kawasan pantai serta eksploitasi kawasan pantai itu dikhawatirkan akan mempercepat Jakarta tenggelam. Nah, karena itulah ketika awal beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun lalu kawasan yang akan dibangun itu memang menimbulkan perdebatan kontroversi. Namun pemerintah
daerah Jakarta itu akhirnya mengizinkan pembangunannya. Dan kemudian sangat menarik itu adalah sejak dibangun, sebelum dibangun bahkan pengembang itu sudah menyatakan, mengiklankan bahwa kawasan ini dijamin tidak akan banjir sampai 1000 tahun mendatang. Memang para pengembang ini luar biasa ya, bombastis iklan-iklannya. Sementara banyak lembaga-lembaga internasional memperkirakan Jakarta ini dalam 50 tahun yang akan datang akan tenggelam kalau tidak ditangani secara serius. Apakah dengan begitu maksud pengembang bahwa Jakarta boleh banjir, Jakarta yang lain boleh banjir dan tenggelam, tapi kawasan Pantai Indah Kapuk tidak akan tenggelam karena dijamin sampai 1000 tahun yang akan datang tidak tenggelam. Setelah kawasan itu berubah menjadi perumahan, kontroversinya terus berlanjut. Beberapa tahun yang lalu ketika Jakarta dilanda banjir besar, itu beberapa kali jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta itu tenggelam. Dan kemudian disebut-sebut salah satu penyebabnya adalah diubahnya kawasan hutan mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk itu menjadi perumahan mewah tadi. Beberapa waktu yang lalu kawasan itu juga sempat disorot ya. Ini viral karena ada seorang pengendara sepeda, seorang bikers itu yang mengaku bahwa ketika dia mau masuk ke kawasan Pantai Indah Kapuk diminta menunjukkan paspor oleh seorang petugas keamanan di situ. Videonya viral dan kemudian belakangan manajemen Pantai Indah Kapuk membuat bantahan bahwa tidak benar ada larangan semacam itu. Yang ada katanya bahwa Pantai Indah Kapuk itu terbuka untuk semua warga, terbuka untuk semua warga, bahkan termasuk non-warga yang tidak tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk. Lepas dari bantahan tersebut, namun keberadaan kawasan Pantai Indah Kapuk ini memang selalu penuh dengan kontroversi dan juga prasangka, ada semacam persepsi buruk dari kawasan ini karena hunian yang tadi yang sangat eksklusif dan kemudian para penghuninya ini memang kelas-kelas khusus tadi, kelas crazy rich tadi. Pada saat Pilpres lalu juga ketika terjadi beberapa kerusuhan, kawasan ini juga dijaga dengan ketat dan beritanya juga muncul di media massa bagaimana ada sebuah mobil panser dipasang di Pantai Indah Kapuk untuk menjaga kawasan itu. Jadi sudah muncul semacam persepsi di benak publik bahwa kawasan ini memang adalah kawasan yang eksklusif, spesial, dan diistimewakan. Ribut-ribut pemasangan pembatalan rencana atau dilarangnya pemasangan bendera di jembatan kawasan Pantai Indah Kapuk ini kan akhirnya makin memperkuat kontroversi dan prasangka semacam itu bahwa kawasan ini adalah kawasan yang juru bahaya adalah dipertanyakan loh. Apakah Pantai Indah Kapuk ini bukan lagi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, ini sangat menarik ketika terminologi NKRI ini dibawa-bawa. Karena kan selama ini kita tahu ya, banyak sekali kelompok-kelompok tertentu di Republik ini yang merasa paling nasionalis dan selalu membawa-bawa NKRI harga mati. Dan memberikan stigma-stigma yang lain kepada kelompok-kelompok lain bahwa mereka bukan NKRI. Menariknya, ini seperti disampaikan oleh Panglima Laskar Merah Putih Daeng Jamal, mereka juga punya dua tujuan ini untuk pemasangan bendera merah putih yang sangat panjang tadi di jembatan Pantai Indah Kapuk itu. Pertama, tentu saja ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Alasan kedua, nah ini yang sangat menarik, kata Daeng Jamal, ini Panglima Laskar Merah Putih, itu untuk mematahkan asumsi dan persepsi bahwa kawasan PIK itu dikuasai oleh orang asing. Dikuasai oleh orang asing. Jadi pemasangan bendera itu, kata dia, berlandaskan dengan itikat baik bahwa stigma itu tidak benar. Dia ingin Laskar Merah Putih menunjukkan bahwa stigma itu tidak benar. Bahwa kawasan Pantai Indah Kapuk itu masih bagian dari NKRI. Namun karena kehadiran aparat dan pelarangan pemasangan bendera dengan dalih menghindari kerumunan massa di tengah pandemi ini justru malah makin memperkuat stigma itu. Iya, orang berpikir kalau cuman menghindari kerumunan kan nggak perlulah kemudian sampai tentara, polisi, Satpol PP turun tangan. Dan justru mereka lah yang kalau kita lihat video-videonya tadi, ini video-video ini menunjukkan mereka lah sebenarnya justru malah membuat keramaian. Gara-gara pelarangan itu kemudian sangat heboh kawasan itu dan juga media berdatangan. Terjadilah kerumunan. Sebenarnya padahal kalau kita difasilitasi saja, dibiarkan pemasangan bendera di situ dan kemudian paling hanya orang yang lewat lalu lalang saja. Karena kalau kita lihat
videonya biasa sajalah pemasangan bendera semacam ini. Di tempat-tempat lain juga ada pemasangan bendera yang cukup besar semacam ini. Tetapi pemasangan kalau tadi berhasil dipasang sebenarnya menjadi sebuah simbol tersendiri, semacam bantahan langsung bahwa tidak benar kawasan Pantai Indah Kapuk ini adalah kawasan yang eksklusif dan dikuasai oleh orang asing. Di media sosial, video ketika masa Laskar Merah Putih berdebat dengan aparat keamanan itu beredar luas. Dan narasinya yang kita yang mesti perhatikan. Narasinya justru malah berupa stigma yang ingin dihapus oleh para Laskar Merah Putih ini, para anggota Laskar Merah Putih ini, yakni bahwa stigma kawasan PIK itu dikuasai oleh orang asing yang alergi dengan bendera merah putih. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan lagi bahwa mereka ini orang-orang asing ini, begitu ya, saya meminjam istilah di media sosial, justru diproteksi, dilindungi, dan di-backing sepenuhnya oleh aparat keamanan. Isu ini kalau dibiarkan akan berkembang menjadi isu yang sangat liar. Dan para pimpinan TNI, Polri, mulai dari Pangdam Jayakarta ya, kemudian Kapolda Metro Jaya, juga Gubernur DKI Anies Baswedan, jangan menganggap ini sebagai hal yang sangat sepele. Isu ketegangan rasial, isu etnis tertentu, yakni etnis Cina yang menguasai ekonomi, diistimewakan dan di-backup oleh aparat keamanan dan negara ini sangat sensitif. Jadi tidak bisa kalau didiamkan atau dibiarkan begitu saja menjadi isu liar di media sosial. Harus ada penjelasan. Mengapa aparat begitu responsif? Turun full tim, padahal masalahnya sebenarnya sangat sederhana. Bisa diselesaikan tanpa menjelut ketegangan baru. Mengapa sih rakyat tidak diberi sedikit kegembiraan merayakan kemerdekaan di tengah pandemi? Dan kemudian harus dirusak dengan wajah yang garang dan arogan dari kekuasaan. Apa iya sih bendera merah putih itu kemudian menurunkan harga atau justru merusak pemandangan di kawasan Pantai Indah Kapuk? Karena kalau saya lihat foto-fotonya biasa-biasa saja itu. Iya, justru normal lah dalam situasi peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 ada bendera besar membentang semacam itu. Jadi ini bukan semacam graffiti, bukan mural not found. Bukan mural not found yang seperti yang terjadi di kawasan Tangerang. Dari sisi keindahan juga tidak merusak dan juga tidak ada sindiran apapun di situ. Jadi betul-betul murni adalah bendera merah putih. Oke, saya sekarang sedikit akan membicarakan soal Laskar Merah Putih ini. Ini sangat menarik juga. Organisasi ini berdiri tahun 2000. Jadi merupakan peleburan dari 106 lembaga swadaya masyarakat. Ini kalau saya baca di websitenya, mereka ini diinspirasi oleh lepasnya wilayah timur-timur dari bagian NKRI. Ini saya kutip ya dari salah satu websitenya, disebutkan bahwa Laskar Merah Putih itu punya moto, tidak ada lagi daerah lain yang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia, apapun sukumu, apapun agamamu, mari kita sing-singan dengan baju. Kita bersatu menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa, wilayah kita tercinta Indonesia. Ini luar biasa sebenarnya motonya ya. Semangatnya sangat nasionalis. Yang sangat menarik itu, inisiator dari Laskar Merah Putih ini adalah seorang tokoh etnis Cina. Namanya Edi Hartawan. Saya kenal nih, dia sudah meninggal. Mendiang Edi Hartawan ini, dulu sering saya ngobrol dengan dia, dan dia bercerita bahwa dia ini omnya atau mungkin kakak ibunya Agnes Monica kalau saya tidak salah ingat. Jadi kalau dalam bahasa orang Jawa disebutnya masih Pak D-nya penyanyi terkenal Agnes Monica. Jadi sangat ironis kalau sekarang organisasi yang dibangunnya dengan semangat ingin menunjukkan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, ingin agar tidak ada satu jengkal pun wilayah dari tanah air kita ini yang lepas dari NKRI, justru malah dihalang-halangi oleh aparat keamanan. Laskar Merah Putih sekali lagi menunjukkan mereka ingin menunjukkan bahwa PIK yang jadi hunian dari etnis tertentu, dari etnis Cina tadi, yang eksklusif tadi, tetap merupakan bagian dari NKRI. Karena itu simbolnya tadi dengan membentangkan bendera yang sangat besar di kawasan itu. Sangat ironis, niat tadi, yakni menghilangkan stigma negatif PIK, malah harus berhadapan dengan aparat keamanan negara. Dan yang muncul sekarang persepsi publik ini semakin kuat saja bahwa betul kawasan PIK adalah kawasan yang eksklusif dan itu kawasan yang spesial di mana merah putih tidak boleh lagi dikibarkan. Ini betul-betul
isu yang sangat berbahaya dan harus segera diluruskan. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.